Anybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, saat ini kita mau memprediksi ya, karena ini lagi rame banget di mana-mana di YouTube ya, dan di beberapa jaringan sosial lainnya kayak di TikTok juga ya. Jadi ini ada seorang wanita ya. Wanita ini, ibu ini bernama Masnawati ya. Nah, coba ya kalian aku kasih tahu ininya dulu ya, sedikit ya. Apa yang si ibu Masnawati ini bicarakan dan kenapa gitu. Nanti kita lihat, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta 8 Januari 2024. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masnawati Masud, mantan istri Kombes Pol Enjang Hasan Kurnia SIK yang saat ini menjabat sebagai Kabajian Bank Sestimtib Polri. Dengan hormat, saya mohon maaf untuk kekurangan bahkan mungkin kelancangan saya. Sungguh suatu kebanggaan sekaligus penghargaan yang besar bagi saya ketika Bapak sebagai pimpinan Polri bisa meluangkan waktu membaca dan merespon surat yang saya kirim tertanggal 5 Januari 2024. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak beserta jajaran. Saya memohon agar proses perceraian Saudara Enjang Hasan Kurnia dengan saya secara kedinasan tidak dilakukan sepihak. Ibu Masnawati, oke. Beliau ini sepertinya membuat surat terbuka begitu ya, untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang mana beliau ini pernah menikah dengan anggota kepolisian begitu ya, Bapak Enjang atau siapa itu tadi yang disebutkannya. Nah, coba kita lihat di lainnya ya, di apa yang beliau utarakan di momen yang berbeda gitu maksudnya ya. Nggak apa-apa sih kalau Meli sekarang diam dan menghindari saya karena dia sendiri sudah mencap atau menghakimi saya ini orang gila. Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Cuman kalau bagi saya, ketika saya benar, ketika ada orang yang mengatakan hal negatif kepada saya dan itu tidak benar, saya pasti akan klarifikasi atau saya akan temui orang itu. Pasti bertanya-tanya ya, ada apa sih? Apalagi Ibu Masnawati ini menyebut-nyebut nama Meli, yaitu Melly Goeslaw. Kita tahu ya kalau Meli itu adalah seorang pencipta lagu yang sangat terkenal di Indonesia. Dari karyanya yang luar biasa itu banyak sekali penyanyi-penyanyi top ya, seperti Rosa dan lain-lain yang membawakan lagunya Melly Goeslaw. Dan tiba-tiba ada suara yang menohok gitu, yang ditujukan kepada si Meli ini, dan seperti kayak peluru gitu kan ya. Nah, usut punya usut, apa yang terjadi dengan seorang ibu yang bernama Masnawati ini itu udah terjadi 15 tahun yang lalu sih. Dan orang-orang juga bertanya-tanya, loh kenapa sih masalah yang udah 15 tahun lalu kok baru diungkit sekarang gitu. Tetapi menurut dari ibu Masnawati ini, beliau itu ada sebuah trauma yang cukup besar gitu. Karena kalian, atau kalau misalkan jelasnya kalian cari tahu aja sih, karena saat ini lagi viral dan itu menjadi pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan masyarakat Indonesia. Nah, usut punya usut, suami dari Ibu Masnawati ini kan seorang anggota ya, yang mana karena si Meli ini adalah seorang produser, adalah seorang yang bisa membuat lagu begitu indahnya, begitu apiknya ya. Si ibu ini datang untuk meminta lagu Meli begitu. Ya pastinya dengan menghargai karya Meli dan lain-lain. Intinya karyanya Meli itu dibeli untuk
dinyanyikan gitu. Karena suaranya memang bagus banget si ibu ini. Dan itulah drama akhirnya terjadi sehingga menurut pengakuan ibu Mas Nawati ini, suaminya itu ada dugaan bersama si Meli ini begitu. Jadi bagaimana ini? Sepertinya terjadilah sebuah drama keluarga yang kita pasti tahu endingnya kemana gitu kan ya. Ada juga pengakuan dari ibu Mas Nawati ini, anaknya yang terakhir itu sempat tidak bisa ketemu dengan beliau ini. Sebagai seorang ibu, tentu hal ini nggak bisa dikompromi gitu ya. Mungkin karena pengakuannya ia mendapatkan KDRT dan lalala lainnya, tetapi kalau sampai dipisahkan dengan anak, itu hal yang benar-benar akan memberontak gitu ya. Nah, sampai hari ini Melly Goeslaw masih belum ada tanggapan sih ya. Coba nanti kita akan cari tahu apakah setelah video si ibu ini beredar, apalagi itu ditujukan surat terbukanya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wow. Oke, kita akan lihat energinya sekarang ya. Oke. Kita akan cari tahu setelah video dari ibu Mas Nawati ini beredar, apakah dalam waktu dekat Melly akan membuat sebuah klarifikasi atau mungkin menuntut balik ya, atau apa ya, karena kan kalau ini namanya sudah disebut, apalagi ini udah pernah terjadi 15 tahun yang lalu, bisakah nanti Melly malah menganggap ini adalah pencemaran nama baik ya dong. Nah, oke, kita lihat ya. Apakah video dari ibu Mas Nawati ini akan membuat Melly Goeslaw akan buka suara atau paling tidak mengklarifikasi. Kita akan lihat ya. Ya, karena di sini Melly akan juga bertanya, intinya meminta sebuah keadilan, ya. Karena pada saat ini kan seperti ada sebuah judgement gitu ya, yang diarahkan kepada Melly. Karena di kartu ini ada justice. Dia akan meminta keadilan dan akan mengklarifikasi begitu. Kapan? Apakah Januari 2024 akan dilakukan Melly, atau Melly akan segera hadir, atau karena sosoknya Melly ini pada saat ini memang belum terlihat, belum nongol gitu ya. Apakah Januari 2024 Melly akan nongol 4? Oke. Jadi kapan dong? Februari 2024. Oke. Jadi sepertinya Januari ini ada sebuah persiapan ya. Karena ketika misalkan tahu namanya disebut-sebut dan mungkin ada keinginan untuk menuntut balik atau apa ya, speak up atau apapun, kan harus ada bukti ya, bukti untuk mematahkan dari apa yang dikatakan oleh si ibu Mas Nawati ini, begitu ya. Ya, Januari ini ada persiapan ke sana untuk mematahkan maksudnya tuduhan ya. Kalau buat Melly ini kan tuduhan ya kan, tuduhan yang digencarkan kepada Melly Goeslaw gitu. Jadi sepertinya ini kayak awal-awal Februari gitu sih, sepertinya akan muncul gitu, memberikan sebuah klarifikasi. Oke, jadi pertanyaannya yang lain, kenapa ibu Mas Nawati ini baru mengungkapkannya
ya. Kan itu kejadian udah 15 tahun yang lalu. Banyak orang-orang yang heran gitu. Kenapa? Kenapa kok ibu baru ngomong sekarang? Itu kan sudah 15 tahun yang lalu. Mestinya pada saat itu hal ini di apa tuh namanya diselesaikan, atau istilahnya huru-haranya itu kan 15 tahun yang lalu. Kok nggak sekarang gitu. Kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Ibu Masnawati ini. Kenapa kok baru sekarang ya? Baru sekarang apa ya? Dikatakan ya, kenapa baru sekarang speak up gitu ya? Kenapa? Alasannya kenapa? Di sini ada the burden, di sini ada beban ya, sebuah beban. Oke. Di sini ada slowing down. Oke. Dan kartu ketiga di sini ada the fool. Oke. Jadi gini, Madam Suki mau lihat dulu ya, the burden ini apa maksudnya ya? The burden ini maksudnya apa? Di sini ada the tower. Oke. Kenapa kok slowing down? Kenapa? Di sini ada ace of wands, di sini ada the fool. Oke. Jadi gini, kenapa Ibu Masnawati baru mengungkap atau speak up setelah 15 tahun? Di sini ada sebuah beban, mungkin seperti yang beliau katakan bahwa ada sebuah trauma yang selama ini yang tidak bisa belum dia sembuhkan, ya. Beban ini bisa dikatakan sebuah trauma yang sangat besar, ini bebannya, ya, atau traumanya, ya, the burden. Jadi memang sesuai dengan pengakuannya bahwa trauma itu memang kayak membuat dia tidak bisa bergerak untuk speak up karena mungkin apa yang dialami terlalu banyak ya. Setiap individu itu kan tidak sama. Ada orang yang ketika punya masalah breng langsung pecah, langsung berantakan ya, langsung kalap, langsung marah. Tapi ada yang diem, ada yang nunggu dulu, ada yang memang merasa tidak bisa untuk mengungkapkan. Dan ini sepertinya terjadi sama Ibu Masnawati, di mana ini banyak sekali beban-beban yang ada dalam pikiran dia. Dan juga ada the tower. The tower ini sebuah sistem yang runtuh gitu ya, atau antara beban, antara trauma, antara ingin speak up dan beban yang disebut trauma tadi itu saling tarik menarik gitu ya. Satu sisi ingin mengungkapkan, satu sisi nggak bisa ya. Apalagi katanya juga ada KDRT ya. Ini menurut beliau ya, kita sebut dugaan aja lah. Dugaannya meskipun sudah dikatakan sama orangnya itu ada KDRT dan banyak hal terjadi sama si Ibu Masnawati ini. Oke, di sini ada slowing down. Memang ada jeda waktu yang cukup lama, 15 tahun. Jadi orang yang mempunyai trauma itu memang sungguh berat ya untuk mengungkapkan sesuatu ya. Di sini ada Ace of Wands, artinya di sini adalah pemikiran. Jadi pemikirannya itu bergerak, maju tapi mundur, maju mundur. Iya enggak gitu loh. Apa sih yang dia pikirkan kok tidak pada saat itu gitu ya. Mungkin kalau setahun oke lah ya, setahun ini udah 15 tahun loh Bu gitu kan. Nah kalau setahun 2 tahun orang masih kayak ya bisa memaklumi ya. Tapi kalau sudah 15 tahun ini ada jeda waktu yang sungguh lama. Dan di sini ada slowing down. Jadi memang tarik menarik sih antara keinginannya untuk speak up dan antara keinginannya untuk diam aja. Ya. Oke, dan pada saat inilah setelah 15 tahun dia mempunyai keberanian ternyata. Nah, ini keberaniannya. Jadi seseorang yang terjebak dalam trauma yang sangat berat, ketika ingin menjadi sosok yang berani itu tidak mudah ternyata ya. Karena memang untuk menjadi sosok berani ini dibutuhkan effort, dibutuhkan penyembuhan, atau orang itu sudah menghealing traumanya. Barangkali saat 15 tahun inilah terjadi penyembuhan
atas traumanya itu dan dia berhasil untuk speak up. Oke? Lalu ending dari kasus ini bagaimana? Apakah akan ke meja hijau, ya kan? Atau mungkin Melly sendiri merasa namanya dicemarkan, ya kan? Karena ini udah lama banget loh ya. Apakah ini akan berakhir ke meja hijau, saling tuntut menuntut, ya? Coba kita lihat ya. Jawabannya iya. Ya, jadi akan ada seperti inilah, sepertinya memanas ya ketika nanti si Melly juga akan memberikan klarifikasi. Lalu bagaimana? Ya, aduh. Tuh kan? Oh my god. Jadi gini ya. Saat nanti Melly sudah mengklarifikasi, dia sudah siap dengan semuanya. Karena dia sudah punya bantahan ya, dan mematahkan dari tuduhan si Ibu Masnawati ya. Tetapi jangan salah, Ibu Masnawati ini sebelum dia speak up, dia juga sudah sembuh dari traumanya dan dia mempunyai banyak sekali bukti. Jadi sepertinya ini akan menuju proses hukum sih ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi sebenarnya permintaan dari Ibu Masnawati ini apa sih ya? Misalkan ya, ini misalkan tidak perlu sampai ke meja hijau atau tidak perlu diperkarakan ya, misalkan ya. Tetap ini adalah sebuah prediksi ya, tetap ini adalah sebuah dugaan ya, disclaimer ya. Apakah nanti ketika si Melly Guslow ini meminta maaf dan memberikan pengakuan buat seorang ibu yang bernama Masnawati yang pernah mengalami rentetan kejadian yang gak enak dalam hidupnya, apakah nanti ketika Melly ini meminta maaf itu sudah beres ya? Oke. Jadi gini ya, keinginan dari Ibu Masnawati ini, kalau nanti misalkan Melly minta maaf, mengakui, itu ada sebuah kelegaan ya, 50% ada kelegaan. Tapi kan namanya kasus ini sudah diketahui menjadi konsumsi publik dong. Nah, jadi minta sebuah apa ya, maksudnya ini mungkin ada apa ya, si ibu ini speak up itu kan karena merasa terfitnah sih sebenarnya ya, merasa terfitnah sampai adiknya juga melawan dia, keluarganya nggak ada yang percaya sama dia gitu, sepertinya ingin mengembalikan nama baik sebenarnya. Apakah Melly dapat mengembalikan nama baik Ibu Masnawati yang notabene keluarganya nggak ada yang percaya? Bisa jadi itu keinginannya, selain tadi permintaan maaf dan pengakuan. Tetapi masalahnya, apakah Melly Guslow dapat melakukannya? Kita masih menunggu kasus ini ke depan aja bagaimana ya. Jadi tapi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik aja ya, nggak perlu rame-rame. Atau mungkin Melly Guslow-nya sendiri datang ke rumahnya Ibu Masnawati ini meminta maaf ya, kalau memang ini pernah terjadi, pernah membuat Ibu Masnawati ini trauma ya, bagaimana gitu. Atau tidak perlu muncul di kamera, tidak perlu muncul di publik, tapi langsung datang ke rumah ibu ini, mungkin itu bisa diredam sih ya. Oke, begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah trauma ini memang luar biasa ya, bisa berdampak yang luar biasa. Apa aja ya dampaknya, itu bisa menghambat kebahagiaan kita, bisa ketika kita mencari pekerjaan itu terasa sulit, dan banyak lagi hal-hal yang tertutupi oleh trauma ini. Believe it or not ya, buat kalian yang punya inner child atau luka-luka batin atau pernah mengalami kondisi seperti Ibu Masnawati ini, kalian boleh ikut program Pakai Cahaya ya. Program Pakai Cahaya itu
program yang aku buat ya, itu programnya selama 7 hari. Di sini adalah pengobatan energi holistik ya. Jadi Madam Suki dalam mengobati trauma ini tidak memberikan obat ya, dan tidak juga bertentangan dengan agama. Dan buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi, silakan aja kalian DM di Instagramnya Madam Suki, atau nanti di nomor yang selalu Madam Suki sematkan di bawah. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.